Kapolda Papua Irjen Petrus Patrick Rudolf Renwarin mengungkapkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB atau organisasi Papua Merdeka OPM sepanjang tahun 2025 telah menewaskan 94 orang. Data tersebut berasal dari 104 kasus kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua, meliputi 21 Polres dan Polresta yang tersebar di 3 provinsi di tanah Papua. Dari total korban meninggal dunia, terdiri atas 9 prajurit TNI, 6 personel Polri, 64 warga sipil, serta 15 anggota KKB. Selain korban tewas, kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut juga menyebabkan 120 orang mengalami luka-luka, termasuk 43 anggota TNI dan Polri, 64 warga sipil, dan 5 anggota KKB. Kondisi ini menunjukkan bahwa aksi KKB masih menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat Papua. Kapolda Papua menegaskan bahwa keberadaan KKB terus menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Polri tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga mendorong pendekatan humanis dalam penanganan gangguan keamanan. Polda Papua mengajak pemerintah daerah, DPRD, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berada di garis depan dalam menyuarakan perdamaian. Menurut Patricky, keterlibatan aktif semua elemen tersebut diharapkan dapat meredam konflik dan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Pendekatan humanis yang dilakukan kepolisian dinilai mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama ini menjadi pemicu gangguan keamanan, sekaligus menciptakan situasi yang lebih aman dan kondusif di tanah Papua.